Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Rismawati dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa menyuruh kita untuk selalu bertawakal kepadanya. Saat ini, pandemi virus corona atau populer disebut COVID-19 sedang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, terdapat 514 kasus dengan tingkat kematian sebesar 48 orang. Angka ini tentu akan bertambah setiap harinya. Pertama, sejarah Islam menunjukkan bahwa kita tak seharusnya menganggap remeh pandemi dan epidemi. Hal ini dicontohkan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khususnya ketika wabah penyakit taun sedang terjadi di Syam. Umar bin Khattab melakukan diskusi dengan para sahabat sehingga akhirnya Amr bin As mengeluarkan gagasan mengenai karantina berbasis kota. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berbasis kota ini ampuh untuk meredam wabah penyakit taun. Sikap Umar bin Khattab dan Amr bin As dalam menanggapi wabah penyakit menunjukkan bahwa umat Islam haruslah strategis dalam mengambil tindakan. Dengan demikian, Islam tidak mengajarkan kita untuk berserah diri pada nasib mengenai sehat dan sakit, namun berikhtiar semampu kita dan berdoa untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari pandemi ini. Sabda Rasulullah SAW, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri di tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Kedua, Islam mengajarkan kita bahwa harus berbuat baik kepada sesama manusia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112 bahwa manusia harus senantiasa berpegang kepada tali Allah dan tali dengan manusia agar kita tidak diliputi kehinaan di mana saja kita berada. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surat Ali Imran ayat 112. Pada masa pandemi yang kita hadapi saat ini, salah satu bentuk dalam menerapkan nilai-nilai hablum minan nas ialah dengan mencegah terjadinya penyebaran penyakit kepada orang lain. Sebagaimana dinyatakan oleh para pakar kesehatan, mengurangi interaksi dan berdiam diri di rumah adalah sebagian dari tindakan yang dapat kita lakukan. Hal ini menjadi penting. Sebagaimana dinyatakan oleh para pakar kesehatan, terhadap sejumlah orang yang sangat rentan pada penularan virus corona, orang-orang lansia, orang-orang dengan masalah pada sistem kekebalan tubuh mereka,
Dan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan yang menjadikan mereka kian rentan pada penularan virus, kita bisa saja merasa sehat walafiat. Kita pun bisa saja berpikir bahwa COVID-19 ini tak ubahnya penyakit pilek dan flu. Akan tetapi, kita harus senantiasa mengingat bahwa bisa jadi kita tidak begitu rentan pada penyakit ini. Kita bisa saja terjangkit virus corona, tidak menyadarinya karena tidak mengalami gejala yang signifikan, dan menulari penyakit ini pada orang lain yang lebih rentan ketimbang kita. Di titik ini, marilah kita untuk merenungkan tindakan apa yang Rasulullah lakukan dalam situasi seperti pandemi COVID-19. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan mengacu pada sunnah tersebut, kita dapat melihat bahwa Islam mengajarkan kita untuk selalu menyayangi dan menghormati orang lain. Pada konteks pandemi COVID-19 yang menjadikan orang yang lebih tua semakin rentan pada dampak negatif dari penularan virus corona, menghormati mereka dapat dimaknai pula sebagai menjaga kesehatan orang yang lebih tua daripada kita. Godaan untuk keluar rumah tentu besar. Kita bisa saja berpikir bahwa memakmurkan masjid adalah hal yang baik untuk dilakukan meski pandemi sedang terjadi. Akan tetapi, penyebaran virus justru dapat terjadi pada tempat-tempat yang ramai didapati oleh orang-orang, dan rumah Allah pun tidak menjadi pengecualian. Pada masa pandemi seperti yang sedang kita alami ini, kita justru diuji oleh Allah. Apakah kita akan tetap memaksakan diri keluar rumah dan berkerumunan, atau kita hendak mengecilkan ego dan berpikir tentang orang lain di sekitar kita? Ketiga, kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal dan pikiran bagi manusia sebagai khalifah fil ard. Dengan demikian, kita menggunakan akal pikiran kita sebaik-baiknya agar kita tidak menyia-nyiakan pemberian Allah. Sebagai mana firman Allah, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang pelayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam dan nalar tidak berseberangan satu sama lain. Alih-alih memerintahkan kita untuk menihilkan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru senantiasa mengingatkan kita untuk membaca tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah dengan menjadi kaum yang berfikir. Fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, termasuk keberadaan virus, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita pahami, renungkan, dan kita atasi bersama-sama. Pada konteks pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, menggunakan akal sebaik-baiknya berarti memikirkan langkah terbaik bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Mencegah penularan virus dengan berdiam diri di rumah, menegakkan ibadah di rumah, dan menyebarkan informasi yang benar dan akurat ialah sejumlah cara
yang dapat kita lakukan untuk tidak menyia-nyiakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah. Pada akhirnya, sehat dan sakit ialah kekuasaan Allah. Kehidupan dan kematian bagi setiap manusia pun telah terpatri di Lauhul Mahfuz. Akan tetapi, kita harus senantiasa mengingat bahwa Islam mengajarkan kita untuk mengiringi doa dan tawakal dengan usaha dan ikhtiar. Mengambil langkah strategis terkait pencegahan virus corona dengan rutin mencuci tangan, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan melakukan isolasi diri ketika sakit merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk memuliakan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus mengingat bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan pada sesama manusia, dan kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan gagasan tentang pencegahan penularan virus corona pada orang-orang di sekitar kita. Semoga kita dapat senantiasa sehat dan menjadikan kaum yang berpikir. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.